Selamat hari Minggu. Anak-anak, kita semua dapat beribadah karena Allah. Allah Tritunggalah yang telah memanggil kita. Bapa Pencipta, Yesus Juru Selamat, dan Roh Penghibur. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hormat bagi Allah. Anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mau memanggil kami. Engkau memperbolehkan kami menghadap kepadamu di depan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, itu semua adalah anugerah bagi setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami agar kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dengan baik dan dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini agar kami semua dapat hidup menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami, tolong kami agar kami semua dapat memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus pada orang percaya padanya. Yuk kita menjadi saksi Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
Tuhan telah memberikan napas kehidupan kepada setiap kita. Mari kita belajar untuk menggunakan waktu kita bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, agar hidup kita tidak sia-sia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Menyenangkan Hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Tolong Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Tolong Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Tolong Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersyukur ya, kita boleh kembali beribadah bersama-sama dalam ibadah online ini. Anak-anak, kalian sudah menyelesaikan ujian akhir semester? Sudah ya? Bagaimana mengerjakannya? Usah berdoa, kalian semua bisa mengerjakan dengan baik dan nanti hasilnya juga boleh baik. Wah, ini sudah ujian akhir semester, berarti sebentar lagi kalian semua akan naik kelas ya. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Dan ini juga berarti bahwa sebentar lagi kita akan liburan sekolah. Mungkin ada orang tua kalian yang sudah berjanji nih, liburan sekolah nanti ada yang akan pergi jalan-jalan, benar? Ya, mungkin ya, karena sudah 2 tahun, nggak bisa pergi kemana-mana, tidak boleh pergi kemana-mana karena pandemi. Tapi tahun ini pandeminya sudah jauh lebih baik. Jadi mungkin kalian bisa pergi-pergi. Mungkin papa mama kalian ada janji. Bagaimana perasaan kalian? Mungkin senang ya, wah sedang menantikan asik, aku akan pergi. Papa mama berjanji akan pergi kemana, begitu ya. Dan tentu saja kalian mengharapkan janji papa mama itu terjadi ya, ditepati. Tapi ya kita sebagai manusia kadangkala janji-janji kita tidak bisa terjadi karena ada hal tertentu, begitu ya. Mungkin bisa sakit atau ada kendala yang lain yang membuat janji yang sudah dijanjikan itu tidak terjadi. Tetapi kita tahu bahwa saat Tuhan kita berjanji, maka janjinya pasti akan ditepati. Dan salah satu janji Tuhan yang juga Tuhan tepati, hari ini kita peringati. Kalian tahu nggak kalau hari ini kita memperingati hari yang spesial? Tahu nggak? Tahu? Lo semua sampaikan tentang hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan tolong dan pimpin kita ya. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Tuhan tolong kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti firman-Mu. Kami boleh melakukan firman-Mu. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian tahu hari ini kita memperingati hari apa? 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus.
Dan hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Nah, hari turunnya Roh Kudus ya. Dan kita kenal dengan hari Pentakosta. Anak-anak, langsung mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita mau baca ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Langsung bacakan ayat ini ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Anak-anak, saat Tuhan Yesus masih ada bersama dengan murid-murid, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan akan naik ke surga, akan pergi, tetapi Tuhan Allah tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian, orang-orang percaya sendirian. Karena itu Roh Kudus akan diberikan kepada setiap orang percaya. Saat Tuhan Yesus mau naik ke atas surga, Tuhan Yesus juga mengingatkan murid-muridnya untuk menunggu turunnya Roh Kudus, gitu ya. Nah, anak-anak, di dalam bagian yang kita baca di sini dikatakan bahwa mereka orang-orang percaya saat itu berkumpul di satu tempat, yaitu di Yerusalem, seperti yang memang Tuhan perintahkan untuk mereka menunggu turunnya Roh Kudus 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dan saat mereka menantikan, benar saja di sini ada, kalau di sini ada tandanya gitu ya, dikatakan ada tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berada, lalu ada lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di atas kepala mereka. Ya, kalian bisa lihat di gambar, mungkin seperti itu, begitu gambarannya. Ini adalah peristiwa turunnya Roh Kudus yang pertama kali. Anak-anak, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia adalah Allah, ya. Jadi bukan kuasa, bukan kekuatan, bukan. Dia adalah Allah, ya, yang ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus ada bersama dengan setiap kita. Anak-anak, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus kalau Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka setiap kita memiliki yang namanya Roh Kudus. Tapi tidak tandanya itu tidak seperti yang awal-awal ya. Wah, kalian mungkin membayangkan, wah, tapi saya nggak ngalamin tuh ya, ada angin kencang, lalu ada lidah-lidah api. Nggak ada, itu hanya yang pertama. Peristiwa di awal-awal begitu ya. Nah, begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka setiap kita pasti memiliki Roh Kudus. Tuhan berjanji kan bahwa Tuhan Allah akan selalu ada bersama dengan kita. Ya, yaitu Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tanpa Roh Kudus, maka kita tidak bisa mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa Roh Kudus, maka kita tidak bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu tandanya kalau kita memiliki Roh Kudus. Jadi ingat anak-anak, setiap kalian yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kalian semua memiliki yang namanya Roh Kudus. Lalu, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus saat mereka menerima Roh Kudus? Nah, kalau kalian baca perikop selanjutnya, di dalam ayat 14 dan sampai seterusnya nih ya, sampai ayat yang ke-40. Di situ diceritakan, dituliskan apa yang Petrus lakukan. Saya bacakan ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Ayat 17. "Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi," dan seterusnya. Di sini Petrus berkhotbah. Anak-anak, jadi ada orang-orang
ngeliatin murid-murid Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan mereka? Lalu murid-murid Tuhan Yesus itu dituliskan ya, berkata-kata dalam bahasa yang lain. Maksudnya bahasa lain adalah bahasa-bahasa dari daerah-daerah yang lain, begitu ya. Banyak sekali ya bahasa, seperti di Indonesia saja banyak ya bahasa-bahasa suku. Nah, mereka itu mengucapkan kalimat-kalimat dari bahasa-bahasa daerah yang lain. Dan orang-orang melihat, kenapa mereka kok bisa tiba-tiba ngomong seperti itu? Oh, mereka lagi mabuk kali. Petrus langsung berdiri dan Petrus berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, mengatakan bukan seperti itu. Ini adalah penggenapan janji Tuhan. Nah, janji tentang Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap kita itu sudah ditulis dari perjanjian lama, dari kitab Yoel. Dan peristiwa Pentakosta ini adalah penggenapan janji Tuhan. Di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus ini yang akan menolong orang-orang percaya untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus ini yang akan menolong kita semua orang-orang percaya untuk bisa memberitakan firman Tuhan, Injil tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Roh Kudus ini yang adalah Allah yang akan menghibur kepada setiap kita, menghibur kita semua. Petrus berkhotbah, menceritakan tentang janji Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Luar biasa ya. Dari kita baca nih, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37. Nih. Ketika mereka mendengar hal itu, orang-orang banyak ya yang dengar perkataan dari Petrus. Hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dan di ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Jadi Petrus berkhotbah. Petrus ini dulunya itu penakut kan ya. Petrus itu tidak berani untuk bertanggung jawab. Tetapi waktu dia terima Roh Kudus berubah. Petrus dengan berani berkhotbah, bahkan menantang orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalian tahu dari khotbah Petrus yang pertama ini ada 3.000-an orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa ya, luar biasa. Anak-anak, dari peristiwa turunnya Roh Kudus ini, kita melihat ada perubahan di dalam diri Petrus dan juga rasul-rasul yang lain. Kalian nanti bisa membaca kisah tentang para rasul yang lain. Mereka dengan berani dan dengan setia memberitakan Injil. Siapa yang menolong mereka? Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada mereka. Roh Kudus yang menolong mereka untuk boleh memberitakan tentang Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, anak-anak, mari kita ingat bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki Roh Kudus. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti memiliki Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus yang ada dalam diri setiap kita menolong kita. Menolong kita untuk apa? Menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan Roh Kudus menolong kita untuk juga memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sama seperti yang Petrus dan rasul-rasul lain lakukan. Jadi ingat ya, kita punya Roh Kudus. Allah selalu ada bersama dengan setiap kita. Nah, satu ayat untuk mengingat kita tadi, ayat yang dikutip oleh Petrus dari Yoel 2 ayat 28a. Yoel 2 ayat 28a.
Oke, saya bacakan ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Mencurahkan rohku maksudnya Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus Tuhan berikan untuk setiap kita yang percaya. Saya bacakan sekali lagi ya. Yoel 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Dan Dia selalu menolong kita memimpin hidup setiap kita. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Lalu mau berdoa untuk kalian semua. Bapa, kami bersyukur kalau kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau Allah selalu ada bersama dengan kami. Kami orang-orang percaya memiliki Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami. Roh Kudus yang boleh memimpin hidup kami. Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami juga untuk boleh memberitakan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami terima ini. Tuhan, tolong kami semua, tolonglah setiap anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh dengan setia mengikut Engkau. Mereka boleh terus melakukan firman-Mu, dan mereka boleh bersaksi bagi nama-Mu. Berkati hidup mereka, sertai keluarga mereka. Terima kasih, inilah hidup kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya, anak-anak, bagi kalian yang mungkin saat ini masih sekolah minggu online melalui YouTube, saya mau ingatkan bahwa untuk kelas 4 sampai kelas 6, sampai kelas tunas ya, itu sudah dibuka ya sekolah minggu onsite. Jadi kalau kalian dalam keadaan sehat, yuk datang ke gereja, datang ke sekolah minggu. Bisa jam 7:30 atau jam 10. Kita bersama-sama berkumpul, bertemu dengan teman-teman dan beribadah di rumah Tuhan. Oke? Oke, kalau begitu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah!